Aviation Project 2022 sukses! Halo guys, jadi hari ini kita lagi di Bandara Ahmad Yani. Di sini kita lagi di bagiannya Lion Air, Lion Air. Jadi kita mau tahu dari awal kita masuk ke Lion dan sekarang kita lagi mau kemana bang? Ya, walk around inspection ya. Selamat siang para tamu kami yang terhormat. Selamat datang di dalam pesawat Lion Air Boeing 737-900ER. Kami sangat senang bisa berjumpa dengan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Waktu 1 jam untuk alasan kenyamanan dan keamanan kita bersama. Dilarang untuk merokok, menyalakan alat-alat yang berpotensi membahayakan, dan afiliasi perusahaan Lion Air Group dengan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang berlangsung dalam 3 sesi. Sesi pertama sudah dilakukan pada 25 November 2022. Sesi kedua adalah hari ini yang bertemakan Airport dan Aircraft Visit, dan sesi yang ketiga yaitu Aviation Panel yang akan dilakukan di kampus Universitas Diponegoro Fakultas Hukum pada 1 Desember 2022. Dan saya yakin dari semua teman-teman mahasiswa yang paling keren se-Undip, siapa yang pertama kali dan terakhir naik Lion Air? delay yang nggak terlalu parah sih. Oh, delaynya nggak terlalu parah. Ya. Terus yang ketiga, nggak ada kejadian yang aneh-aneh, cukup nyaman, dan saya rasa puas dengan penerbangannya. Dengan melihat harga dan kenyamanan, saya kira worth it. Oh ya. Jadi Mas David. Hah? David. Mas David. Mas David belum pernah naik pesawat? Belum pernah sama sekali. Oke. Terus kesan pertama kali masuk bandara, kemudian masuk ke pesawat ini apa, Mas? Bahagia. Biar dapat tiket nih. Biar dapat tiket kayaknya dia ngomongin ini. Biar teman-temannya juga dengar, Mas. Ngadepnya ke sana, Mas. Ini aku pegangin gini. Saya bahagia. Bahagianya level berapa, Mas? Kalau 1 sampai 10. Level 1000 sih. Level 1000. Tapi ini pesawatnya lain loh, Mas. Mas bahagia nggak? Sangat. Jadi peraturan menteri, ada surat edaran dan lain-lain. Itulah menjadi program dari rangkaian pelaksanaan penerbangan. Nanti bahwa mahasiswa yang masuk ke pesawat udara ini sudah dilakukan validasi menurut dokumen dan menurut otoritas bandar udara kategorinya aman. Dalam perihal hukum, ini hasil oleh hukum ya Pak ya. Nah hukumnya itu di saat di Indonesia pasti mengikuti yang UU 1 tahun 2009 kan itu. Di saat di luar Bapak mengikuti jurisdiksi hukum negara lain atau dengan jurisdiksi negara tersebut? Bapak ikut lain itu ikuti ICAO atau Iya Pak. Atau negara itu sendiri, misalkan di Istanbul Bapak ngikutin negara hukum negara Istanbul atau ICAO? Semua negara termasuk di Indonesia.
Gitu Mas. Terjawab Mas? Masih agak ke situ kalau misalkan, karena di Indonesia kan ada peraturan tersendiri ya Pak. Apakah di negara lain ada, pasti ada. Itu Lion Air mengikuti peraturan negara tersebut atau tetap dalam peraturan ICAO? Untuk peraturan yang berlaku di negara tujuan, satu, kami tetap mengikuti aturan ICAO, aturan IATA, ICAO dan IATA. Yang kedua, kita mengikuti ketentuan negara sesuai tujuan. Lion Group. Dan yang seperti kata Pak Danang yang dibicarakan itu pasal harian tuh termasuk ke apa tuh? Maintenance tuh dibagi dua. Jadi ada yang schedule maintenance dan flight check, pasti check dan dicek dilaksanakan. Nah 4 bulan sekali itu biasanya kita diperhung di main hanggar kita di Batam dalam perawatan pesawat. Itu kita kerjakan di hanggar. Kalau yang dari unscheduled maintenance itu banyak juga. Kayak kalau kita pesawat baru landing nih, kita cek semua. Ketika misalnya dia baru landing, dicek apa segala macam. Pertanyaannya tuh dalam kondisi itu misalnya ada kondisi yang kurang baik atau segala macam, apakah bagian engineering itu langsung ngabarin ke pilot yang akan megang itu nanti, konfirmasi dulu gimana segala macam, dan apakah pilot itu benar-benar tahu dalam kondisi semua yang habis dicek tadi itu? Misalkan ada kerusakan saat landing tuh, misalkan bannya ini udah tipis nih, di bagian landing gear ada yang bannya udah tipis, kita harus melakukan pergantian. Setelah itu kita baru ya. Bapak-bapak, teman-teman, di sini saya ingin bertanya kepada Pak Henry berkaitan dengan maintenance dari pesawat sendiri. Kita biasanya sudah melakukan check and recheck terkait suku cadang pesawat ini apakah sudah proper atau belum, dan itu ada SOP-nya masing-masing. Namun kita tentunya sering menemukan kasus-kasus di mana banyak sekali kejadian, baik itu saat di ground atau saat terbang, bahwa pesawat ini ada malfungsi seperti landing gear nggak bisa turun, terus ada pintu pesawat tidak bisa tertutup sempurna, ataupun flaps yang tidak bisa berfungsi dengan baik. Nah, mengapa kejadian tersebut itu bisa dalam tanda kutip itu bisa kecolongan gitu? Apakah itu biasanya kesalahan yang tidak, dalam artiannya itu tidak dapat diprediksi sama sekali, atau memang itu ada miss dari pihak ground teknisi gitu? Kurang lebihnya begitu, terima kasih. ICAO sampai terakhir ke Dinas Perhubungan Udara di kita, sampai nanti quality kita sendiri pun telah mengesahkan. Misalkan kita sudah sesuai dengan naskah tersebut, tetapi masih terjadi seperti yang tadi Mas Anang katakan, ada landing gear-nya nggak bisa ini, itu biasanya ada dua hal. Yang pertama human error itu, atau yang kedua dari spare part atau malfunction dari sistem. Alhamdulillah kita lolos, karena benar-benar kita sudah melakukan instruksi yang tertera di manual tersebut. Intinya itu ditemukan kesalahan dari pihak manufaktur atau dalam ini Boeing. Kenapa bisa terjadi? Apa karena ada kesalahan sistemnya, atau balik tadi pakai human error, atau mungkin selain itu pertanggungjawaban apa yang bisa dilakukan sama maskapai? Karena setahu saya kan bisa diganti via uang, tapi kalau misalnya bagasinya keburu hilang atau nyasar itu kira-kira seperti apa ya Pak? Jadi kurang lebih spesifikasinya. Ngadep ke sana Mas. Untuk pertanyaannya mungkin karena ini pertanyaan teknis sih. Sependek pengetahuan saya kan kemarin kasus di JT610 yang jatuh kemarin di perairan Karawang itu disebabkan karena sistem MCAS ya, yang menyebabkan stall, padahal sebenarnya sependek pengetahuan saya MCAS itu kan membantu para pilot untuk mengendalikan pesawat untuk tidak stall ya, tapi dalam hal ini sensornya rusak dalam laporan NTSB kemarin. Nah, mungkin pertanyaan saya ada dua. Pertama, apakah dari teknisi pesawat itu apakah sudah
diberi pelatihan diberi pelatihan oleh Boeing, dan yang kedua sama juga untuk pilot, apakah pelatihan terkait dengan sensor-sensor baru ini seperti fitur-fitur baru seperti MCAS ini telah diberikan kepada pilot, karena sepengetahuan saya dalam laporan NTSB kemarin itu di dalam rekomendasinya itu ada memberi pelatihan para pilot, karena dalam hal ini sepengetahuan saya dalam kasus JT610 dan Ethiopia Airlines juga pilot tidak diberitahu dan informasi yang diterima oleh maskapai di luar kemampuan maskapai, apakah diberitahu mengenai A, apakah dikasih tahu mengenai B, itu di luar kewenangan kita atau kewenangan maskapai, dan itu yang berwenang secara aspek hukum yang berhak untuk mengungkap adalah tim penyelidikan atau tim investigasi, dapat membantu awak kabin ketika terjadi hal-hal yang berpotensi membahayakan di sekitar pesawat. Dilarang bercanda atau bergurau tentang bom, karena di industri penerbangan yang sifatnya berpotensi membahayakan atau hazard, itu harus dikonfirmasi, harus dicek, dan harus diselidiki. Kita tetap patuh terhadap protokol kesehatan. Loh, kan di dalam pesawat nggak bisa buka jendela, terus aliran udaranya dari mana? Yang sering dipertanyakan kan gitu. Jadi sistem sirkulasi udara itu bergerak dari atas langsung ke bawah. Apa kabarnya? Baik-baik semua? Baik. Bagaimana perasaannya ikut dalam aktivitas bersama Lion Air? Menyenangkan? Menyenangkan ya. Besok kita ketemu lagi ya. Kita jumpa lagi. Terima kasih. Kita dokumentasikan dan publikasikan di sosial media. Nanti bisa untuk Tech Aviation Project, Lion Air Group, Laundip, dan juga Serious Plug, dan juga Instagram dari Bang Hendrawan Agusta, yang nanti untuk hashtag-hashtagnya bisa langsung dilihat di Aviation Project itu. Nanti langsung. Oke, selamat sore semuanya ya. Perkenalkan, nama saya Toyib Hedi. Saya asli dari Semarang. Saya di sini bagian dari teknisi dari Lion Air, Batam Aeroteknik tepatnya. Kita sekarang ada di dalam kokpit daripada pesawat Boeing 737-900ER. Oke. Jadi seperti ini. Beda sama kendaraan yang lainnya. Kalau udah lain kita butuh kunci ataupun keyless ya, atau yang lain. Di sini kita langsung aja dari di sini langsung. Seperti dari sini. Ini kita ada baterai. Iya. Karena lapar. Sehingga pada sore hari ini kita bisa bertemu ya, bersilaturahim dengan mengatur lalu lintas udara
yang kita sebut sebagai air traffic controller. Pada kesempatan hari ini Pak, ini merupakan rangkaian kegiatan atas kolaborasi dan inisiasi bersama Lion Air dengan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro mengedukasi rangkaian kegiatan pelaksanaan penerbangan meliputi kebandarudaraan, pesawat. Ya, mungkin sedikit saya perkenalkan dulu dengan Airnav ya. Apa sih Airnav itu? Mungkin setelah itu nanti kita Pure Timur berpusat di Makassar. Adapun bisnis kita adalah yang pertama pelayanan lalu lintas penerbangan, kemudian pelayanan telekomunikasi penerbangan, pelayanan informasi penerbangan, kemudian informasi meteorologi dan informasi SAR atau search and rescue. Nah, ini nanti teman-teman akan melihat poin pertama, pelayanan. Di sini ada dua unit, yang pertama unit TOR, kemudian yang kedua unit APP. Oh ya. Video. 2022.